Hai guys, welcome back again with Mimi di channel Ankun. Versi SMA Jujutsu silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas tentang cerita Jujutsu Kaisen. Setelah munculnya dua player cooling game yang berada di peringkat teratas, yaitu Kashimo Hajime dan Higuruma Hiromi. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Jujutsu Kaisen chapter 159 yang bersumber dari website Jujutsu Kaisen atau forum Reddit. Buat kalian yang belum melihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Ankun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 159 ini, kita diperlihatkan cerita dari kehidupan player cooling game bernama Higuruma Hiromi. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas, let's go! Judul chapter ke-159 ini adalah penghakiman. Di awal scene, kita diperlihatkan Higuruma yang menginterogasi seorang terpidana. Sistem peradilan pidana Jepang memiliki tingkat kepercayaan sebesar 99,9%. Terpidana itu bercerita jika dia pernah memiliki kucing. Waktu itu seorang petugas polisi tiba-tiba memanggilnya, dan kemudian muncul 2-3 orang. Dia mengira kalau dia ditangkap, maka kucingnya akan mati, karena kediamannya sendiri melarang adanya hewan peliharaan. Pada bulan Maret 2016, di Prefektur Iwate, kota Morioka, ada insiden gadis muda dan ibunya ditemukan ditusuk sampai mati di rumah mereka. Pengadilan kota Morioka menjatuhkan terdakwa bernama Oe Keita, seorang pria yang tinggal di dekat sana. Dia dicurigai merampok dan membunuh kedua orang tersebut. Cerita penangkapannya sendiri seperti ini. Oe kabur selagi petugas patroli memberi pertanyaan pemeriksaan, dan setelah mengikutinya sampai ke rumah, petugas polisi menemukan pisau yang berlumuran darah. Pria itu ditangkap di tempat kejadian. Dalam tes DNA yang kemudian dilakukan, mereka menemukan bahwa darah di pisau itu sesuai dengan DNA para korban. Namun Oe tetap bersikeras bahwa dia tidak bersalah, dan mengenai pisau yang menjadi barang bukti tersebut, pemuda itulah yang memungutnya, padahal itu sebenarnya bukan miliknya pula. Setelah melakukan interogasi tersebut, Higuruma menceritakan semua itu kepada rekannya. Tentu saja rekannya itu begitu kaget. Pria tersebut menolak pertanyaan pemeriksaan karena dia sadar bahwa dia bersalah. Namun Higuruma menjawab tidak, karena pria tersebut punya kenalan yang memakai narkoba, dan itu membuatnya tersiksa. Saat sidang dengan pendapat sebelumnya, Higuruma menduga jika tampaknya terpidana itu berniat untuk mengirimkan pisau tersebut kepada polisi nantinya. Dia juga mengakui kalau semua yang dikatakan terpidana tersebut terdengar tidak masuk akal. Tapi Higuruma sendiri mulai berpikir bahwa pria yang bernama Oe itu berkata jujur setelah mempertimbangkan organisasi nirlaba, tempatnya tinggal dan bekerja. Aktivitas utama mereka termasuk dengan menyediakan tempat tinggal dan membantu lansia dengan hidup mandiri. Oe bekerja di sana sebagai perawat, tapi dia tidak menerima gaji. Yang dia terima hanya sedikit uang saku dan persediaan yang diganti dalam bentuk bekal dan bahan makanan saja. Meski begitu, Oe sendiri tetap dipaksa membayar uang sewa sebesar 50.000 yen per bulannya. Selain itu, Higuruma juga mendengar kabar kalau kebanyakan orang di tempat itu memiliki catatan kriminal. Dan untuk alasan kenapa dia tidak langsung menyerahkan senjata sebagai barang buktinya, karena itu tidak boleh memanggil mereka, dan juga karena mobil polisi serta ambulan yang akan mengganggu para tetangga. Itulah yang terpidana tersebut katakan kepadanya. Menurut rekan Higuruma, organisasi itu lumayan abu-abu juga. Higuruma sendiri sependapat, bahkan mereka bernaungan kelabu yang hampir mendekati hitam. Dia juga tidak akan kaget kalau senjatanya memang tergeletak di tanah di suatu tempat. Bagi Higuruma, ada kemungkinan besar Oe tidak bersalah. Kemudian dia menginstruksikan, untuk yang pertama, mereka akan menggali informasi mengenai rekam jejak, pajak kembali dan latar belakang anggota organisasi itu. Dan dia sendiri akan sebisa mungkin menanyai Oe untuk mendapatkan informasi lebih dalam. Dia juga ingin rekannya itu meneruskan penyelidikan ini. Banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan membuat wanita tersebut mengeluh. Beberapa saat kemudian ketika sudah pulang kerja, dia berjumpa dengan temannya yang juga kenal dengan bosnya itu dan membicarakan soal sikap yang Higuruma miliki. Menurut wanita berkacamata tersebut, ketika Higuruma bekerja di tempatnya dulu, Higuruma sempat ditugaskan dalam kasus pengemudi berbahaya yang mabuk.
Terdakwa berusia 19 tahun dan dia ditekan oleh orang-orang di tempat kerjanya untuk mengemudi dalam keadaan mabuk. Tapi orang-orang yang terlibat mengkolaborasikan cerita mereka, dia tak bisa menyediakan uang untuk menyelesaikannya di luar pengadilan dan dia juga tak bisa menerima hukuman bersyarat. Tentu saja pemuda terdakwa itu menyalahkan Higuruma karena sebelumnya dia sudah bilang kalau akan membebaskannya dari semua tuduhan. Setelah pertemuan itu, wanita berkacamata tersebut berbicara dengan Higuruma di suatu taman. Menurutnya, Higuruma harus berhenti menangani kasus-kasus yang mustahil seperti ini. Menyelamatkan yang lemah memang mulia, tapi mereka para pengacara hanya bisa berbuat sebanyak itu tanpa memahami pengadilan dan pelaku. Higuruma bercerita jika mereka dipojokkan, baik secara mental maupun finansial. Dia tidak bisa menyalahkan mereka kalau meluapkan amarah kepada dirinya sendiri. Wanita berkacamata itu bertanya, bagaimana soal keadaan mental yang rekannya itu miliki? Balik lagi ke cerita inti ya guys. Akhirnya Higuruma bersama gadis bawahnya itu mencari informasi sebanyak mungkin hingga melakukan lembur malam. Ketika proses pengadilan di hari H berlangsung, hakim memutuskan jika terdakwa tidak bersalah. Kejadian itu membuat para penonton pada terkejut. Rekannya yang perempuan tidak mengira kalau mereka akan menang. Namun sambil mengusap wajah, Higuruma memberitahu jika ini masih belum selesai karena mereka akan segera mengajukan banding. Berita dari hasil sidang itu menyebar dan muncul di berbagai media. Kemudian Higuruma bersama rekannya menemui pemuda terdakwa tersebut. Sambil menunduk dan menangis dengan sangat, pemuda itu berterima kasih kepada mereka berdua. Dia berterima kasih karena mereka telah percaya dengan ucapannya. Beberapa waktu kemudian, sidang ajuan banding dilakukan. Putusan hakim menetapkan terdakwa bersalah dan akan menerima hukuman tahanan selama seumur hidup. Melawan pihak pengacara yang memiliki dana dan SDM terbatas, pengadilan distrik harus mengeluarkan banyak uang pajak dan tenaga untuk menemukan bukti. Tidak masalah, memang begitu keadaannya. Namun dalam sidang kedua ini, pihak pengacara tak bisa memberikan bukti baru. Mereka hanya memberikan klaim yang tak masuk akal untuk membebankan bukti, dengan mengatakan tidak ada alasan untuk mencurigai orang yang tak ada di tempat kejadian perkara. Hukuman pun digulingkan. Pengadilan tersier oleh Mahkamah Agung memiliki gerbang yang sempit. Banding hampir tidak pernah memenuhinya, bahkan sulit untuk membuat mereka mendengarkan kasusnya. Sejak awal sidang ini merupakan kesimpulan yang tak berujung dari vonis bersalah. Higuruma dan pemuda terdakwa itu saling memandang dengan pikiran yang bercampur aduk. Sambil mengingat momen ketika ditanyai rekannya yang berkacamata itu, Higuruma menjawab jika dia tidak menganggap dirinya ini sebagai penyelamat yang lemah. Tidak bisa mengabaikan sesuatu yang menurutnya salah, memang sudah menjadi sifatnya. Bagian dirinya yang itu memang tak pernah bisa diperbaiki. Dewi Keadilan membukakan matanya terhadap kesamaan hukum dan orang-orang mampu mengabaikan apapun untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Sementara itu, agar bisa menjabat tangan orang-orang yang meminta pertolongan kepadanya, meskipun tak ada orang lain yang melakukannya, Higuruma ingin terus membuka mata. Balik lagi ke cerita inti. Sebelum menutup persidangan, hakim menginstruksikan jika ada bantahan atas putusan ini, beliau mempersilahkan yang lain untuk mengirimkan petisi selama 15 hari, termasuk hari ini. Namun tiba-tiba Higuruma memukul palu majelis dengan sangat keras. Kejadian itu membuat para panelis yang ada di ruangan tersebut pada terkejut. Sambil mengeluarkan aura yang sangat berbeda, Higuruma meminta semuanya untuk kembali karena mereka akan mengadakan sidang ulang. Secara tak terduga muncul suatu makhluk di belakangnya yang seperti membawa 2 buah timbangan. Ternyata Higuruma mengeluarkan domain expansion-nya. Palu amarah telah membuka kutukan ruang sidang terkutuk. Apa yang akan pria itu lakukan? Apakah dia akan memasukkan orang-orang non-pengguna kutukan itu ke dalam domain expansion-nya? Sayangnya, scene cerita manga Jujutsu Kaisen chapter 159 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga Jujutsu Kaisen chapter 159 yang indisinya memperlihatkan cerita dari seorang player cooling game bernama Higuruma Hiromi yang dengan berani mengeluarkan domain expansion-nya hanya demi menolong kliennya yang ditindas oleh banyak orang. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok.
Buat kalian yang pengen nonton review manga Jujutsu Kaisen secara maraton, bisa klik link di deskripsi juga ya guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga Jujutsu Kaisen selanjutnya.